Episode 305. Yap, untuk episode besok bakalan bener-bener makin seru banget. Yap, Glenn ini pada akhirnya terjebak dengan permainannya sendiri, teman-teman. Dengan Glenn yang akhirnya bawa Aurel pulang ke rumah aja tuh udah sesuatu tindakan yang bodoh. Karena kenapa? Karena justru gara-gara hal inilah yang akan bikin semua orang jadi curiga. Makanya ini kan udah sempat kita bahas juga ya di video sebelumnya di Dramanesia, teman-teman. Kalau pada akhirnya Glenn ini nggak akan bisa lari kemana-mana nih, karena akhirnya terjebak. Karena gini, kalau pada saat Glenn udah nyelamatin Aurel, terus tiba-tiba Glenn menjauh dulu untuk bikin rencana baru atau apa, maka semua orang bakal makin curiga. Si Glenn ini tuh udah nyelamatin kok tiba-tiba kabur dan pergi gitu aja, padahal sebelumnya nggak deketin Aurel. Terus nanti pun juga bakal ada momen dimana ketika Glenn terus deketin Aurel pun, malah tambah bikin semua orang pun juga makin curiga. Ada apa nih sebetulnya? Oke, mungkin Glenn deketin Aurel karena mungkin suka, tapi kok ada sesuatu yang beda nih. Kayak ada sesuatu yang tujuannya tuh bukan itu. Nah, ini tuh kan hal-hal yang bisa dilihat oleh Kenzo, oleh Marvel juga, utamanya Marvel gitu loh. Rasa curiganya, rasa feeling Glenn itu betul-betul kerasa banget. Karena mau gimana pun juga ya, tentu aja Marvel ini tuh kan ibaratnya pernah kehilangan orang tuanya, teman-teman, secara tragis ibaratnya. Dan itu sebuah kehilangan yang sangat menakjubkan. Belum lagi dapat kabar ternyata Marvel bukan anak kandung. Jadi kehilangan yang levelnya tuh udah nggak bisa diungkapin lagi. Bayangin aja, udah nganggap orang tua sebagai orang tua, ternyata bukan orang tua kandung. Coba gimana teman-teman reaksi dari teman-teman semua? Tentu kan ini pasti gimana gitu rasanya. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, perlakuan ibaratnya orang tua kepada anak kandung sama anak yang bukan kandung tuh pasti beda. Sayangnya mungkin bisa aja sama, tapi pasti ada bedanya gitu loh. Nah, beruntungnya si Marvel ini tuh memang sih orang tuanya nggak pernah ngebeda-bedain. Tapi kan dengan Marvel akhirnya tahu semua itu kan berarti ya kayak ngerasa, duh kenapa harus bohong sih gitu. Jadi intinya Marvel nih punya banyak rasa kehilangan, punya banyak rasa yang bikin Marvel mikir kritis. Pada akhirnya ya Marvel jadi seperti sekarang ini, teman-teman. Makanya begitu nanti ada masalah yang dimulai dari Glenn, Marvel ini pasti bakal berdiri paling depan, teman-teman. Karena tentu aja Marvel nggak mau Kenzo dan keluarganya dalam bahaya. Jadi si Glenn ini kan teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana dia tetap menyusun rencana, dia tetap bikin sesuatu untuk bisa menghabisi Aurel, Kenzo, bahkan Marvel juga. Bahkan ini tuh bisa ngeremet ke Mutiara. Makanya kan di video sebelumnya kita udah juga bahas barang-barang yang paling penting ini tuh adalah untuk ngejaga semuanya dulu. Ngejaga Aurel, ngejaga Rianti, Aditya. Walaupun mungkin teman-teman di sini kayak kesel ya setiap ngomongin Aurel, tapi ya itulah yang terjadi, teman-teman. Nggak apa-apa. Karena gini, nanti kalau Aurel tahu ternyata dia diculik sama Glenn pun juga Aurel ini bakal baikan lagi sama Mutiara, teman-teman. Makanya kita nggak perlu terlalu khawatir banget sebetulnya. Karena dengan si Marvel yang kayak begitu, ini tuh bakal ngebantu banyak hal. Bisa bantu nanti, belum juga ada Tamara yang pada akhirnya bisa bikin Aurel pun juga sadar kalau Glenn ini tuh adalah orang jahat. Dan ini yang pada akhirnya bikin bikin Aurel percaya kalau semua itu bukan gara-gara Mutiara. Itu aja sih, teman-teman. Makanya ini tuh jadi kedepannya adalah bagus gitu loh, supaya hubungan Mutiara, supaya hubungannya bersama dengan Aurel pun juga membaik. Dan intinya Sandra tuh nggak lagi nuduh-nuduh Mutiara lah. Udah itu aja sih, teman-teman, sebetulnya. Nggak lagi yang mikir gimana-gimana banget tuh, enggak lah, dikurangin gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga ya Kenzo, Mutiara ini kan maksudnya tuh adalah capek ngeliat Aurel yang kayak begitu. Kenzo pun juga capek lihat adiknya sama Mutiara udah diselamatin Glenn, malah nuduh Mutiara. Padahal Mutiara tuh boro-boro gitu loh, buat apa sih kayak Mutiara kayak begitu-begitu tuh nggak masuk gitu loh. Nggak ada kepentingannya gitu loh. Kalau Sandra kan misalnya, Sandra bayar orang untuk culik Mutiara, ada kepentingannya supaya Mutiara jauh dari Kenzo, supaya Kenzo bisa fokus sama Sandra aja gitu loh. Itu ada kepentingannya kalau Sandra. Tapi kalau Mutiara tuh sama sekali nggak ada, teman-teman. Sama sekali nggak ada. Makanya hal inilah yang akhirnya tuh bikin bikin semuanya tuh kayak cukup bikin kesel aja. Karena capek aja ngeliat bagaimana sikap Aurel yang kayak begitu sama Mutiara. Makanya ini tuh begitu penting untuk diungkap, begitu penting untuk dibongkar tuh, supaya Mutiara pun juga nggak dituduh-tuduh lagi gitu loh, teman-teman. Karena
mau bagaimanapun juga kan Mutiara ini tuh nggak salah ya. Dan kalau Aurel terus-terusan nyalahin Mutiara atau semuanya, ya Mutiara tuh juga bisa marah gitu loh. Bukan ngancam, tapi ya Mutiara tuh juga manusia biasa, nggak bisa seenaknya Aurel kayak begitu terus-terusan. Itulah mungkin kurang lebihnya ya. Nah, singkat ceritanya, kita semua tahu apa tujuan dari Glenn itu sendiri. Tentu aja Glenn pun juga nggak akan pernah membiarkan semua ini terjadi. Glenn pun juga nggak akan pernah ngebiarin untuk bisa benar-benar melihat kalau memang pada akhirnya ya Aurel itu harus selamat tuh nggak bisa bagi Glenn. Karena mau gimana pun juga Glenn ini tuh ingin berusaha buat ngelenyapin ibaratnya, menghilangkan. Tapi ya itu tadi teman-teman, Glenn ini tuh kayak terjebak dalam situasinya bersama dengan Aurel. Lambat laun nggak tega, mulai suka sama Aurel dan lain sebagainya macamnya. Ya bagus sih teman-teman sebetulnya, karena ya pada akhirnya nanti nggak akan ada lagi yang jahat sama keluarga Kenzo gitu loh. Bagus sebetulnya, cuman masalahnya adalah Glenn ini tuh tetap masih punya rasa balas dendam itu teman-teman. Yang mana ya kalau buat Glenn, balas dendamnya kepada Kenzo ini tuh penting untuk bisa ngebalasin semua kepada Ariel. Nah, entah mekanismenya kayak gimana, tapi mungkin seiring berjalannya waktu kan Glenn terus bikin rencana. Walaupun akhirnya culik dibalikin lagi gitu ya. Ibaratnya kayak mau jahat tapi nggak jadi, mau jahat tapi nggak jadi gitu loh. Tapi mungkin kedepannya pun juga akan terus kayak begitu gitu loh teman-teman. Apalagi sambil mungkin ya Glenn ini pun juga nunggu, ternyata begitu tahu kalau Kenzo ini tuh bukan pelaku sebenarnya, mungkin itu pun juga bisa ngerubah Glenn gitu loh teman-teman. Tapi kan sejauh ini rasa benci Glenn tuh masih besar kan, rasa balas dendamnya masih besar. Jadi kita masih belum bisa ngeliat tuh bagaimana Glenn yang bisa berubah pikiran, kecuali Aurel yang bisa bikin Glenn jatuh cinta gitu loh. Tapi ya senang sih dengan adanya Marvel kayak begini. Kenzo pun juga semoga sama Marvel bisa terus bekerja sama untuk ngebongkar masalah ini. Tujuannya apa? Supaya tentu aja biar Mutiara nggak dituduh lagi, itu yang pertama. Supaya nggak ada lagi yang ganggu keluarga Kenzo. Karena kalau Kenzo terganggu, maka Kenzo Mutiara pun juga hubungannya terganggu teman-teman. Apalagi kan Glenn juga ngeliat nih, oh ternyata Kenzo sama Mutiara pacaran nih. Wah bahaya nih, nggak bisa nih didiemin gitu loh. Kan kita takut ya hal itu terjadi. Makanya kenapa seneng banget sama karakter Marvel tuh ini. Pinter banget, kritis cara pikirnya, pola pikirnya tuh benar-benar sat-sat banget. Karena inilah yang dibutuhin kan, yang gak kita lihat dari Kenzo dan juga Mutiara. Kalau Kenzo Mutiara tuh terlalu baik teman-teman. Jadi bias gitu loh kalau ngelihat kejahatan. Makanya inilah yang kita butuhkan dari Marvel. Mudah-mudahan semua terbongkar, nggak ada korban dan lain sebagainya macamnya. Dan paling penting semoga Aurel pun juga sikapnya bisa berubah kepada Mutiara. Itu sih yang paling penting ya, supaya Sandra pun juga nggak lagi ngemis-ngemis kepada Aurel, dan Aurel pun juga pada akhirnya mau dukung Mutiara sama Kenzo. Itu yang paling penting dari segalanya. Walaupun tentu ya masalah akan terus datang silih berganti, dia akan ada henti-hentinya dari Glenn, dari Sandra dan lain sebagainya macamnya. Tapi kita pun akhirnya benar-benar senang banget di episode tadi bagaimana Kenzo Mutiara berduaan. Tinggal gimana caranya aja untuk bisa keluar dari permasalahan Glenn ini. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye bye.